Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala Allah ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa amma huququllahi ta'ala fala tuqbalu fihan nisa. Iku yuqbalu oleh kabeh, oleh yuqbalu, oleh tuqbalu. Adapun hak-hak Allah yang diperkarakan, disidangkan dalam hukum Islam, tidak boleh saksinya itu perempuan. Di sini ada catatan tambahan, hak-hak Allah yang kaitannya selain harta, yaitu misalnya masalah hudud. Hudud itu hukum-hukum yang ada nas dari syariat tentang hukumannya, penjelasan hukumannya. Balir rijalu fakot, hanya boleh kalau hak-hak Allah itu saksinya adalah para laki-laki, perempuan nggak bisa. Disamakan dengan perempuan adalah khunasa, yaitu orang-orang banci atau wandu. Hukumnya sama seperti perempuan. Hanya boleh laki-laki fakot. Wahia ay huququ ta'ala ala salih adrubin. Apa saja itu hak-hak Allah? Hak-hak Allah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, darbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'atin minar rijal. Pertama adalah yang hak Allah yang tidak boleh diterima saksinya kecuali lebih dari 4 orang. Dan semuanya laki-laki. Wa huwa zina, itu adalah hukum perzinaan. Kalau ada seorang berzina mau dihukum rajam, kalau zina muhsan dilempari batu sampai mati. Yaitu mereka yang sudah pernah menikah sahih. Atau hukum jilid, cambuk 100 kali kalau belum pernah menikah sahih. Hukum itu tidak mudah diterapkan. Bahkan di zaman Nabi belum pernah ada orang dihukum rajam dengan persaksian 4 orang. Belum pernah. Itu hanya terjadi di zaman sahabat. Yang pernah terjadi zaman Nabi adalah orang yang berzina mengaku zina kepada Nabi, pengen dihukum. Itu karena taubat, sahabat itu berzinanya pun ada hikmah. Setelah berzina, bertaubat, lalu datang kepada Nabi, saya minta dihukum, lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Karena dia mengaku, maka tidak butuh 4 saksi. Kalau yang sesuai dengan 4 saksi ini belum pernah terjadi di zaman Nabi. Sulit diterapkan, tidak mudah. Berarti ini mencegah kemaksiatan terang-terangan. Kalau sampai ada orang zina dilihat 4 orang, laki-laki semua yang adil, berarti ya sudah terlalu itu, sudah keterlaluan. Jadi zinanya terang-terangan di depan muka umum atau di tempat yang bisa dilihat orang berarti. Ini sesuai dengan Al-Qur'an. Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kalau ada orang menuduh orang baik-baik berzina tidak mendatangkan 4 orang saksi, berarti di sini disyaratkan harus 4 orang saksi. Itu dalil Al-Qur'an. Dalil hadis dalam Sahih Muslim
dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lau wajadtu ma'amraati rajulan amhilu hatta atiya bi arba'ati syuhada qala na'am. Ya Nabi, ya Rasulullah, andaikan yang berzina istri saya sendiri bagaimana Nabi? Apakah saya harus menunggu 4 orang untuk menjadi saksi kalau memang mau dirajam ini? Yang misalnya yang berzina itu istri saya sendiri dengan seorang laki-laki. Apa saya biarkan saya datangkan 4 orang, mencari 4 orang saksi biar nanti dirajam ini? Kata Nabi, qalan am, ya harus. Kalau mau dirajam, kalau pengen dihukum rajam harus 4 saksi. Karena kalau 4 saksi itu kuat dan sulit untuk melakukan kebohongan. Dan juga Islam itu sangat menekankan orang itu menyembunyikan aib. Sekira orang itu memang bertaubat, ya nggak akan dihukum. Jadi kata ada orang yang menghadap Nabi mengaku berzina, saya berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, mungkin kamu tidak berzina, kamu cuma memegang atau cuma menyentuh atau cuma mencium atau cuma meraba. Nabi itu sampai begitu, Nabi itu sampai menoleh karena nggak mau dia itu pamer aib. Yang datang itu pamer aib, nggak mau. Lebih baik kamu tutupi, kamu taubat kepada Allah, selesai, nggak dihukum rajam atau dihukum jilid. Pandangan Islam seperti itu, supaya orang itu menyembunyikan dosanya, menyembunyikan aibnya dan bertaubat kepada Allah, karena ini haknya Allah, termasuk hak Allah berzina itu. Tetapi karena dia mau dihukum, akhirnya oleh Nabi dihukum. Ada seorang perempuan yang hamil. Dalam keadaan hamil dia minta dirajam karena berzina. Oleh Nabi diperintahkan supaya nunggu melahirkan. Setelah melahirkan, oleh Nabi diperintahkan, dia datang lagi pada Nabi setelah melahirkan. Susui dulu anaknya. Disusui 2 tahun baru dirajam. Jadi walaupun berzina tapi bertaubat, kata Nabi, kalau dibandingkan tobatnya itu seperti gunung, saking besarnya tobatnya itu. Wa huwa zina wa yakunu nadharuhum lahu li ajli syahadah. Jadi 4 orang yang menjadi saksi perzinahan itu menyaksikannya dengan niat menjadi saksi yang dibutuhkan nanti kalau mau dihukum jilid atau rajam. Tujuannya begitu. Karena dia akan melihat aurat, melihat orang berzina kan berarti melihat aurat orang. Maka kalau dia melihatnya bukan karena ingin menjadi saksi, karena menikmati maksiat misalnya, ya dosa. Falau ta'ammadun nadhar li ghairiha fasaku waruddat syahadatuhum. Kalau dia menyaksikan orang berzina dalam rangka sengaja melihat, tidak bukan karena ingin menjadi saksi dalam hukum Islam, maka mereka fasik, dosa besar, dan ditolak kesaksiannya. Berarti sudah luntur keadilannya. Adalannya kemarin yang menjadi syarat harus tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil yang berturut-turut. Jadi dia melihatnya orang berzina kok malah dalam rangka menikmati, ya ini fasik, dosa, ditolak syahadahnya. Termasuk juga dengan zina disamakan, liwat, hukum berhubungan sejenis, gay, lesbian itu liwat. Atau ityanul bahimah, menikah dengan hewan. Nah, ini berzina dengan hewan. Ini juga disamakan dengan zina. Walaupun beberapa ulama berpendapat kalau orang berkawin dengan hewan itu tidak dirajam. Hukumannya hanyalah ditakzir. Tapi dalam hal persaksian ini disamakan dengan zina.
Kalau tidak sampai zina, hanya muqaddimatuz zina, pendahuluan zina, misalnya bercumbu apa berciuman atau berpelukan, itu cukup 2 saksi, tidak harus 4 saksi. Ini nanti bersaksi betul itu. Saya melihat sendiri dia memasukkan zakarnya atau khasafahnya di farjinya perempuan itu. Sampai seperti itu. Makanya ini sulit sekali terjadi. Dan seperti tadi itu, belum pernah di zaman Nabi. Jadi Islam itu menghukum rajam. Kelihatannya kadang sebagian orang yang nggak paham menganggap sadis hukum Islam itu. Kenapa dirajam? Karena kepalanya itu dikubur, badannya dikubur setengah kepala, setengah badan, kepalanya di atas. Terus dilempari batu sampai mati. Tapi kalau melihat sisi lain, kalau yang nggak paham ini karena keterlaluan. Karena orang dirajam itu pasti kalau memang dia tidak mengaku, berarti sangat terang-terangan dia berzina sampai ada 4 orang melihat itu. Nah, beda kalau kemauan diri sendiri, berarti itu saking dia pengen ringan siksa akhirat, nggak pengen disiksa di akhirat, pengen disiksa di dunia. Atau mengandung hikmah yang besar hukum rajam atau hukum jilid itu. Banyak orang itu sekarang kalau berzina bebas itu yang terkena penyakit kelamin, ada yang AIDS terutama itu, HIV. Itu penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Jadi semua kedokteran itu sudah angkat tangan, nggak ada yang bisa menemukan penyakit obat HIV AIDS. Hanya caranya, salah satu cara yang paling bisa mendingan itu, karena kalau orang kena HIV itu ibarat daun itu layu terus kering mati. Jadi manusia kalau kena HIV AIDS itu tubuhnya layu, mengering terus mati. Caranya supaya dia ini tidak cepat mati hanyalah dengan cara dilukai supaya merespon atau menarik imun tubuhnya supaya lebih lama hidup. Makanya hukum Islam dijilid. Jilid itu kan dilukai, dicambuk tubuhnya. Nah, itu hikmahnya. Islam sudah sejak dulu itu menemukan itu. Sekarang pun baru ditemukan itu bahwa tidak ada yang bisa mengobati HIV. Kecuali hanya memperpanjang hidupnya dengan cara dilukai tubuhnya. Nah, berarti kan dijilid ini. Atau kalau sekira biar tidak menulari, maka dijauhkan dari jangkauan orang, makanya dirajam. Fayakfi wa amma iqrarus syahsin bizina fayakfi syahadatin alaihi rajulani fil adhar. Adapun kalau orang berzina dengan mengaku, iqrar itu mengaku. Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang menuduh, dia mengaku sendiri. Maka cukup saksinya 2 orang laki-laki menurut qaul adhar. Ini sebagaimana dalam hadis seorang rajulun atau imra'atun minal ghamidiyah yang mengaku berzina di hadapan Nabi itu yang menjadi saksi Nabi sendiri dan Abu Bakar. Jadi cukup 2 orang sudah bisa dihukum, di had ini. Kalau mengaku sendiri, tidak dalam rangka butuh 4 saksi seperti tadi itu. Paham? Wa dzarbun akhar, yang kedua, min huquqillahi ta'ala yuqbalu fi tsani. Hak Allah yang kedua adalah yang di situ cukup Yang di situ cukup diterima 2 saksi. Yaitu wa fasaral musannifu hadza dzarbi wa huwa ma siwa zina, yaitu hukum-hukum had selain zina.
minal khuduti kahati syurbin, orang minum khamar dijilid 40 kali menurut Abu Bakar, 80 kali menurut Sayyidina Umar. Itu kalau ada 2 orang yang melihat, cukup 2 orang kalau selain zina. Atau mencuri misalnya. Atau mencuri potong tangan. Atau yang lain, had yang lain. Perampok misalnya. Pembunuh. Nah, ini tidak harus 4 orang, cukup 2 orang. Wa darbun akhar, yang ketiga adalah min huquqillahi ta'ala yuqbalu fihi rajulun wahid. Yang terakhir, yang ketiga adalah hak Allah yang cukup 1 orang saksi. Nah, ini tidak berkaitan dengan hudud ini, dengan hukum Islam yang ubudiyah biasanya. Misalnya wahwa hilalu syahri Ramadan. Jadi setiap tanggal 1 Ramadan itu biasanya kalau pemerintah Indonesia ada sidang isbat. Sidang isbat itu sidang penentuan awal bulan Ramadan. Nah, itu cukup 1 saksi. Dulu di zaman Nabi ada orang mengaku melihat hilal, melihat bulan tanggal 1 Ramadan. Dia datang kepada Nabi, ditanya, dia Muslim, ditanya, benar kamu melihat? Benar ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengumumkan besok puasa, besok tanggal 1 Ramadan. Itu zaman Nabi. Kalau zaman sekarang pemerintah misalnya mau menggunakan hukum ini, sidang isbat itu, misalnya di seluruh Indonesia ada ru'yatul hilal. Setiap daerah ada dari lembaga falakiyah biasanya. Itu melakukan ru'yatul hilal. Mulai Aceh sampai Papua. Terus ada 1 orang yang melihat di Kalimantan misalnya. Dari Papua, dari Aceh sampai Papua nggak ada yang lihat kecuali 1 orang di Papua. Itu 1 orang itu diterima, boleh Menteri Agama memutuskan hanya dengan 1 orang ini saksi cukup, besok puasa seluruh digunakan keputusannya untuk seluruh Indonesia. Itu maksudnya cukup 1 orang saksi kalau hilal syahri Ramadan. Berarti malam itu sudah sholat taraweh, malam itu sudah jamaah sholat witir. Malam itu besok pagi sudah sahur, sudah puasa. Banyak kaitan hukumnya nanti. Wa huwa hilalu syahri Ramadan faqat duna ghairihi, hanya khusus Ramadan, selain Ramadan enggak boleh. Kalau mau menentukan besok tanggal 1 Syawal, besok hari raya, enggak boleh 1 orang. Harus 2 orang. 1 orang enggak cukup. Besok tanggal 1 Rajab, 1 Muharram, 1 Safar, 1 Rabiul Awal, bulan selain Ramadan tidak boleh 1 orang saksi. Khusus Ramadan ini. Yang lain harus 2 orang. Makanya duna ghairihi minasyuhur. Ini 1 pendapat. Ada ulama yang mengatakan seperti jadi pendapat ini termasuk yang dikuatkan oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam kitabnya Al-Manhaj. Jadi sebagian ulama mengatakan dikiaskan dengan bulan Ramadan, bulan lain pun boleh. Ini pendapat lain ini. Ini pendapatnya Imam Al-Baijuri ini.
Misalnya menetapkan 1 Syawal, menetapkan 1 Dzulhijjah untuk mengetahui kapan bulan haji, bulan Arafah, hari Arafah, kapan Idul Adha, itu kan ru'yatul hilalnya tanggal 1 Dzulhijjah. Mau menentukan mulai kapan orang boleh puasa 6 hari di bulan Syawal, butuh hilal itu. Nah, ini kalau nggak ahli ibadah ya nggak paham, nggak peduli begini ini. Untuk wukuf di Arafah, untuk puasa 10 awal bulan Dzulhijjah, bulan Rajab karena mau puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban kalau mau puasa bulan Sya'ban. Wa fil mabsutati mawadi'un yuqbalu fiha syahadul wahid. Dalam kitab yang lebih panjang pembahasannya, tidak hanya ini, ada beberapa yang di situ cukup 1 orang saksi. Misalnya mengenai keislaman mayit dalam rangka mensolati. Zaman dulu belum ada KTP, zaman dulu. Ada orang mati misalnya ketabrak di tengah jalan mati. Nggak tahu keluarganya. Ini orang muslim atau orang kafir. Kalau orang kafir kan haram disolati. Kalau orang muslim wajib disolati. Bagaimana caranya? Ada 1 orang saksi, bersaksi. Saya bersaksi dia orang muslim. Kemarin saya lihat sholat di masjid misalnya. Itu 1 orang cukup. Itu salah satu yang dalam mabsutat itu. Kitab yang lain, pembahasan yang lain. Kalau sekarang lihat KTP-nya, kalau zaman sekarang. KTP-nya Islam ya disolati. Tapi lebih hati-hatinya harus ada 1 orang yang tahu itu. Kalau dia muslim. Karena kadang orang lihat KTP mu'alaf misalnya. Mu'alaf itu dia sudah syahadat. Tapi kan KTP tidak harus bisa langsung gampang dirubah muslim. Harus membawa bukti keislaman dari majelis ulama, harus datang ke dinas pencatatan sipil. Nah, itu kadang begitu. Makanya penting harus ada 1 orang saksi itu. Wa minha syahadatul lausi, termasuk di sini ada 1 laus, yaitu persaksian yang masih lemah buktinya. Ini laus itu apa? Mungkin besok terangannya itu. Wa minha yaktafil khorsi bi adlin wahid, termasuk syahadatul khorsi. Apa itu khorsi? Maknanya itu bisa perkiraan, pentafsiran atau kebohongan. Ada orang bohong. Saya saksinya kalau dia bohong misalnya. Cukup 1 orang. Wala tuqbalu syahadatul a'ma wa